Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Zakri beserta rekan saya ada Hamimi Marha, Vidya Kalista, dan Ruliana. Nah, pada hari ini kami akan membawakan suatu materi dengan judul konsep pasar uang untuk memenuhi salah satu syarat tugas pada bank dan lembaga keuangan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi dan akan dibawakan oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruliana dari kelas AKS 4E. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pasar uang. Pasar uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat penukar atau standar pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintahan suatu negara yang berupa kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Selanjutnya adalah fungsi dari pasar uang. Yang pertama yaitu fungsi likuiditas, yang kedua fungsi sebagai sarana penyaluran kebijaksanaan atau channel for implementing policies, dan yang ketiga adalah fungsi informasi, accumulation of wealth, serta allocation of wealth. Fungsi likuiditas pasar uang terkait dengan manfaat yang diberikan kepada para investor dalam rangka mengelola dana jangka pendek, yaitu dengan membeli piranti-piranti pasar uang seperti sertifikat deposit, sertifikat Bank Indonesia, dan deposito berjangka pendek untuk memperoleh pendapatan. Sementara bagi para pengusaha yang membutuhkan dana, pasar uang digunakan sebagai salah satu alternatif tempat untuk mencari sumber dana sementara. Berkenaan dengan fungsi informasi, perkembangan pasar uang dapat memberikan informasi bagi para pelaku di pasar uang, seperti perusahaan, perbankan, pemerintah, otoritas moneter, frekuensi, dan tingkah laku peserta pasar uang, maupun kondisi dan prospek ekonomi di dalam maupun di luar negeri. Accumulation of wealth diperoleh masyarakat dengan menempatkan harta lancar atau liquid asset pada piranti-piranti pasar uang yang memberikan pendapatan. Bagi investor, besar kecil pendapatan yang mereka peroleh tergantung dari besar kecilnya tingkat risiko yang mereka tolerir. Fungsi allocation of wealth adalah fungsi yang ditawarkan oleh pasar uang kepada para investor yang ingin mendiversifikasi aset yang mereka miliki. Dalam upaya mengurangi risiko yang dihadapi, investor dapat melakukan investasi pada berbagai alternatif yang tersedia, seperti deposito di bank, membeli saham atau surat-surat berharga, dan membeli berbagai piranti pasar uang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peserta pasar uang. Peserta pasar uang yang pertama itu ada bank, yang kedua ada yayasan, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat ada perusahaan asuransi, yang kelima ada perusahaan-perusahaan besar, yang keenam ada lembaga pemerintah, yang ketujuh ada lembaga keuangan yang lainnya, dan yang kedelapan ada individu masyarakat. Itulah para peserta dari pasar uang. Kemudian instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang yang pertama itu ada SBPU atau surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang ini merupakan surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjukkan oleh BI. Instrumen yang kedua itu ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia yang merupakan surat berharga berbentuk hutang yang berjangka pendek dan diterbitkan oleh pemerintah. Instrumen yang ketiga itu ada deposito, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya yang periodenya telah jatuh tempo pada tingkat suku bunga tertentu. Kemudian itu ada promissory notes yang merupakan surat pernyataan kesanggupan pembayaran atas transaksi hutang piutang yang berjangka pendek antara kreditur dengan debitur. Kemudian ada treasury bills yang merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh negara memiliki jangka waktu di bawah 1 tahun.
Kemudian instrumen yang selanjutnya ada bankers acceptance. Itu merupakan termasuk salah satu jenis instrumen di pasar uang yang dapat digunakan dalam aktivitas ekspor dan impor dan dalam kegiatan transaksi valuta asing. Kemudian ada commercial paper, merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk investor tanpa adanya jaminan atau kolateral. Hal ini untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya saja. Kemudian ada call money. Call money ini digunakan dalam kegiatan transaksi peminjaman sejumlah dana antar. Call money digunakan dalam kegiatan transaksi peminjaman sejumlah dana antar bank-bank dalam periode yang berjangka waktu pendek. 5. Valuta asing. Valuta asing adalah suatu mata uang tertentu dari negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Falas secara bebas diartikan sebagai mata uang tertentu dari negara lain yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah antar negara. Dalam transaksi valuta asing yang diperjualbelikan adalah uang, yang dimana mata uang diperdagangkan secara berpasangan melalui broker dan dealer. Ada beberapa golongan yang aktif dalam melakukan transaksi falas, yaitu tergolong pada 7 golongan. Yang pertama itu ada perusahaan yang menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer, investasi, atau komersil. Yang kedua itu ada masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi falas untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada bank umum atau non-bank yang beroperasi di kedua pasar antar bank dan nasabah. Yang keempat itu ada broker atau perantara, adalah orang atau perusahaan yang tugasnya adalah menjadi perantara aktivitas transaksi falas. Yang kelima adalah pemerintah melakukan falas untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang ke luar negeri. Yang keenam ini ada bank sentral. Di banyak negara, bank sentral tidak berada di bawah 35 kendali pemerintah, tetapi merupakan lembaga independen yang bertugas menstabilkan ekonomi. Terus ada juga yang ketujuh yaitu spekulator atau arbitrase. Mereka ini melakukan transaksi dalam pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Yang keenam itu ada jenis valuta asing. Yang pertama itu adalah transaksi spot, yaitu pembelian atau penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua itu adalah transaksi forward, disebut juga dengan transaksi berjangka, yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah transaksi swap, adalah transaksi pembelian atau penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Selanjutnya definisi asar. Nah, pertukaran uang mata asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money charge atau foreign exchange atau forex. Dalam kamus Al-Munjid fil Al-Lughah disebut bahwa al-sarf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Berarti secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau al-sarf mempunyai arti al-ziyadah atau tambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Al-sarf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut. Ada pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu. Rukun dan syarat al-sarf. Yang pertama itu ada rukun al-sarf, ada 5 dari rukun al-sarf, yaitu pertama penjual atau bai, pembeli atau mustashri. Yang ketiga ada mata uang yang diperjualbelikan atau objek. Yang keempat al-mutashri atau syi'rus sarf.
dan yang kelima ijab qabul atau sigat. Dan rukun syarat yang kedua itu ada syarat as-sarf. Yang pertama, yang A itu serah terima sebelum iftitra atau berpisah. Nah, dalam sarf ada beberapa syarat jual beli dalam arti khusus, yaitu serah terima sebelum iftira atau berpisah. Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum berpisah keduanya. Sebelum keduanya itu berpisah dan meninggalkan tempat transaksi, dan tidak ada boleh yang menunda perbayaran dari antara kedua tersebut. Yang kedua ada al-tamatsul atau sama rata. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama atau tidak sama rata, maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang sama atau sama jenis. Yang ketiga ada pembayaran dengan tunai tidak sah. Hukumnya itu apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat ada tidak mengandung akad khiyar syarat. Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sarf, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya itu tidak sah. Pasar uang menurut perspektif Islam. Landasan hukum pasar uang ada beberapa dalil yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang pasar antar bank berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama itu Quran Surah Al-Maidah ayat pertama yang isinya, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Yang kedua ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berisikan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga, hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Yang keempat, hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung ghahar. Dan yang kelima, hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubaidah bin Samit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan riwayat Imam Malik dari Yahya, tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya. Dan yang keenam, kaidah fikih, pada dasarnya segala sesuatu yang dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Segala mudarat atau bahaya harus dihindarkan sedapat mungkin. Segala mudarat bahaya harus dihilangkan. Selanjutnya perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Yang pertama itu ada sifat instrumen. Nah, sifat instrumen pasar uang konvensional yaitu surat berharga yang mewakili uang, di mana unit yang satu memiliki kewajiban pada unit lain. Sedangkan instrumen keuangan syariah harus didukung oleh aktiva dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya. Dan yang kedua di sini ada mekanisme penerbitan. Pada mekanisme penerbitan pada pasar konvensional, instrumen yang diterbitkan berupa instrumen yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama, dan lainnya, yaitu ada mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiyah. Nah, sekian dari hasil presentasi yang kami bawakan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.